Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Siwo di part 8. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Dikarenakan item itu sangat langka dan memiliki kemampuan meningkatkan kekuatan walaupun 5%, membuat orang-orang di sana memperebutkan item itu. Harga awal yang awalnya hanya 5 juta won naik secara signifikan seiring dengan banyaknya penawaran, hingga akhirnya seseorang menawarnya sebesar 2 miliar won. Sontak saja orang-orang yang mendengar jika ada orang yang menawar dengan harga 2 miliar won langsung terkejut dan menoleh siapa orang kaya yang menawar segila itu. Dan orang tersebut tidak lain adalah Cahairin. Bahkan pemandu acara dibuat terkejut dengan penawaran Cahairin ini. Ia dengan gugup berkata, 2 miliar? Apa tidak ada tawaran yang lebih tinggi? Di sini Minjung ternyata berani bersaing dengan Cahairin dengan menawar 2 miliar 100 juta. Melihat Lee Minjung ada di tempat lelang, orang-orang seketika membicarakannya. Apakah itu Lee Minjung, tukang begal? Hal itu pun membuat Minjung kesal karena julukannya tersebut. Kembali ke persaingan penawaran. Cahairin tentu tidak ingin kalah. Kali ini ia menawar dengan 3 miliar won. Minjung juga tidak ingin kalah. Ia menawar lagi dengan harga 3,1 miliar won. Dan Cahairin yang kesal pun langsung menawar 4 miliar won. Dan tampaknya setelah Cahairin menawar 4 miliar won, Minjung tidak sanggup lagi bersaing. Pembantu meyakinkan kembali apa ada tawaran yang lebih tinggi lagi. Dia menghitung, namun sudah tidak ada lagi orang yang menawar lebih dari 4 miliar won. Sehingga gauntlet tersebut terjual kepada Chairin dengan harga 4 miliar won. Chairin pun lalu maju ke depan untuk mengambil gauntlet itu. Tampak ia tersenyum karena berhasil mendapatkan item yang kuat tersebut. Sedangkan di tempat Tuan Seo, Soeun tidak menyangka jika gauntlet tersebut bisa terjual semahal itu. Bahkan Siwo sampai merinding dibuatnya. Total bersih yang ia dapatkan dari penjualan tersebut sebesar 3 miliar 600 juta won. Siwo bergumam, ini gila, tawaran pemenang 4 miliar. Tapi bahkan setelah dikurangi 5% komisi lelang dan pajak biaya jasa Soeun Company, sisanya 3 miliar 600 juta dolar. Siwo tersenyum senang, lalu memeluk Soeun saking senangnya. Siwo yang saking senangnya sampai-sampai tidak bisa mengontrol tenaganya yang membuat Soeun engap dibuatnya. Tuan Siwo, tenagamu, aku hampir tidak bisa bernapas. Siwo pun melepaskan pelukannya dan meminta maaf. Maaf, aku terlalu bersemangat. Sekarang aku ingin memberimu sesuatu karena telah merepotkanmu. Tapi Soeun menolaknya. Dikarenakan Siwo telah memberikan biaya jasa pada Soeun. Dan berkat Siwo juga, Soeun Company telah menjadi VIP di rumah lelang itu. Dan itu sudah cukup bagi Soeun, jadi nggak perlu hadiah tambahan lagi. Siwo lalu melihat ke arah Tuan Seo. Sebelum Siwo mengatakan sesuatu, Tuan Seo pun langsung menolaknya. Tidak, tidak, aku tidak melakukan apapun. Lagi pula kaulah yang membuatnya. Ya, Siwo pun menghargai keputusan Tuan Seo. Namun sebagai ucapan terima kasih dan rasa senangnya, Siwo berniat akan mengajari Tuan Seo cara memalu dengan ritme allegro yang baru-baru ini ia pelajari dari Hephaestus. Selain itu ada juga ritme 4 kutukan. Seharusnya itu cukup untuk Pak Seo. Siwo lalu melihat HP-nya dan berniat untuk melakukan rencana selanjutnya, yaitu mensubscribe channel Confucius. Walaupun biaya bulanannya 1 miliar dolar won, Siwo bergumam, jika aku ingin mempelajari seni tarung dewa, aku harus subscribe. Aku tidak bisa pelit. Sebenarnya Siwo sangat sedih ketika uang yang begitu banyak harus ia gunakan untuk mensubscribe channel itu. Tapi apa boleh buat, demi mempelajari seni tarung dewa, apapun ia akan lakukan. Kemudian dikarenakan Siwo baru saja mendapatkan rezeki, ia pun mengajak Seoah makan-makan di restoran yang sangat mahal. Seoah berkata, "Kakak, bukankah tempat ini mahal?" Dia merasa jika ia tidak perlu makan di tempat ini. Tapi Siwo mengatakan jika mereka harus mencoba makan di tempat seperti ini sesekali. Ya walaupun biaya per orang itu 600 juta won, tapi Siwo tidak peduli karena ia masih memiliki 2 miliar 600 juta di rekeningnya. Kemudian setelah itu, Siwo memikirkan tentang channel Huat Duo dan channel Confucius yang total pembayarannya 1,1 miliar. Namun Siwo gak mau ambil pusing lagi dan ia pun udah ogah memikirkannya.
Dan daripada pusing mikirin pengeluaran yang sangat besar, ia pun lebih baik menonton GoTube sambil menunggu makanan datang. Ketika melihat channel Confucius, Siwo cukup terkejut karena channel Confucius sudah memiliki 34.000 subscriber. Siwo lalu bergumam, apa semua murid Confucius subscribe ke channelnya? Jadi jaringan sekolah juga ada di GoTube. Siwo pun lalu mulai melatih otot-otaknya di channel Confucius. Lalu sistem pun memberitahu, Anda telah menguasai dasar-dasar Konfusiasme, profisiensi cinta kasih, keadilan, kesusilaan, kebijaksanaan. Pria beradab, rank SSS, telah meningkat. Setelah itu, ia berbicara dengan Hercules. Hercules berkata, maksudmu, walaupun kau telah mendapatkan otot otak Master Confucius, kau masih belum mendapatkannya sepenuhnya ya? Siwo pun mengakui jika ia perlu meningkatkan level profisiensinya. Hercules pun sambil berpikir berkata, seperti yang ku bilang, seni tarung dewa bukanlah hal yang bisa kau pakai pada levelmu. Hercules bingung bagaimana cara memberitahu Siwo. Ia pun lalu memberi perumpamaan. Ini seperti membengkokkan hukum dunia. Ini hanya soal memakai super strength. Kau akan menarik manamu dengan berfokus pada pembuluh darah dan titik akupuntur. Dan mana itu sendiri adalah sumber dari keberadaan. Untuk memakainya dengan lebih aktif, kau butuh sebuah organ amplifikasi yang memproyeksikan niatmu untuk mempengaruhi mana. Dewa-dewa timur menyebut ini pusat ki. Mendengar penjelasan itu, otak Siwo pun jadi ngeblank. Lalu Hercules berkata kembali, kau pasti berpikir ini sangat membosankan dan ingin tahu apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Tiba-tiba Hercules melakukan sesuatu yang membuat Siwo terkejut. Woi, apa-apaan ini? Lalu Hercules keluar dari layar menunjuk Siwo. Kau hanya ingin mempelajari seni tarung dewa. Kau ingin mendapatkan kekuatan ini, tapi tidak ingin mempelajari konsep-konsep rumit ini. Ia lalu bertanya, apa ucapannya salah? Meskipun kau ingin bilang tidak, aku ragu kau bisa. Siwo pun membenarkannya. Karena Hercules mengetahui kesulitan Siwo, jadi dia pun memiliki cara agar Siwo lebih mudah mempelajari seni tarung dewa itu. Dan jawabannya ada pada otot Siwo. Siwo pun bertanya, maaf, apakah itu terbalik? Dengan tersenyum, Hercules berkata, jika badanmu dalam kondisi buruk, kepalamu akan menderita, dan itu akan membuat kau mempelajari konsep-konsep rumit ini dengan sendirinya, seiring kau membangun ototmu. Pada intinya, Hercules menyarankan agar menyerahkan hal yang tidak dipahami oleh Siwo kepada ototnya. Ya, walaupun sebenarnya Siwo juga masih nggak paham maksud dari Hercules. Cerita berpindah ke kantor pusat SH Group. Kakek Cahairin, yaitu pemimpin dari SH Group, berkata kepada Cahairin, aku dengar kau membeli sebuah equipment kali ini. Cahairin pun membenarkannya. Bahkan, Cahairin mengatakan jika ia sangat puas dengan equipment tersebut. Han Tae-san, atau kakek dari Cahairin ini bertanya, apakah benar harganya 4 miliar won? Cahairin menjawab, meski equipment tersebut tidak bisa dibandingkan dengan pedangnya Master Aurelian, namun sebagai senjata cadangan, equipment ini adalah yang paling cocok. Sambil memakai gauntlet tersebut dan melihatnya, Cahairin merasakan jika benda tersebut membuat kemampuan Cahairin berkembang satu tingkat dari sebelumnya. Melihat cucu kesayangannya merasa puas, Han Tae-san pun ikut senang. Bahkan ia mengatakan, jika Cahairin membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya. Han Tae-san lalu dengan tatapan tajam mengatakan, jika mungkin mereka bisa mulai sekarang. Ternyata Cahairin tahu maksud dari kakeknya, yaitu memulai raid dungeon kelas S. Cerita berfokus kepada Siwo yang saat ini tengah menjalani pelatihan bersama Hercules. Tampak Siwo sangat kelelahan. Ia dalam hatinya berkata, aku tidak bisa menirunya. Bahkan jika aku coba, ini belum saatnya untuk belajar teknik baru. Aku bahkan tidak bisa belajar teknik yang sekarang dengan benar. Dan ketika Siwo melihat profisiensinya, ternyata itu bahkan tidak meningkat. Siwo sedikit putus asa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa melakukannya? Ketika sedang putus asa seperti itu, Siwo pun teringat perkataan dari channel Confucius yang mengatakan, jika ada cara untuk memenangkan pertarungan yang tidak bisa dimenangkan, yaitu jangan menyerah dan mengakhiri pertarungan tersebut. Mengingat ucapan itu, Siwo menjadi lebih tenang. Ia memejamkan matanya dan mengingat perjuangan Hercules selama ini. Hercules dulunya juga seorang manusia. Dia adalah seorang pahlawan yang menaklukkan dewa dengan tubuh fananya. Hercules juga pastinya sangat keras dan berjuang semaksimal mungkin. Siwo berpikir, apakah dia juga pernah merasakan yang namanya patah semangat? Mengingat semua tentang Hercules membuat kepercayaan diri Siwo terbentuk. Ia saat ini berkonsentrasi dan meyakinkan dirinya. Kekuatan yang membuatmu ragu dan berpikir apakah kau pantas untuk menggapainya. Seni tarung dewa
Tidak hanya soal seni tarung, dan apa yang kubutuhkan saat ini adalah usaha yang tiada hentinya. Angin pun mulai berhembus. Siwo mengepalkan tinjunya dan mencoba melakukan pukulan ke udara. Pukulan tersebut pun membuat udara seperti tertiup kencang. Dan seketika sistem mengatakan kegigihan yang tak tergoyahkan memenuhi tubuh. Proficiency Teaching of Confucius Triple S meningkat. Dan ketika Siwo membuka matanya, ia sangat terkejut karena apa? Ya, di depan matanya, akibat pukulannya itu, terlihat area itu hancur. Pohon terbelah dan tanah juga terbelah seperti apa yang kalian lihat ini. Sistem mengatakan jika Siwo telah berhasil mempelajari seni tarung dewa Hercules. Siwo sangat senang. Tapi di lain sisi, ia memikirkan jika sepertinya ia harus segera mencari tempat latihan baru. Karena jika di area taman seperti ini, pasti ia akan mendapatkan masalah. Apalagi harus ganti rugi yang cukup besar akibat kerusakan yang dibuatnya. Diperlihatkan Daegu menghela nafas. Ternyata alasan ia menghela nafas karena ia menerima video yang dikirim oleh Siwo. Daegu bergumam lagi-lagi. Video yang sama seperti kemarin. Terlihat di sini seorang yang dikenal sebagai Fire Witch sedang menghancurkan dungeon dengan sangat cepat. Tapi rekornya itu berhasil dikalahkan oleh Siwo. Siwo mengalahkan rekor Fire Witch dan mengambil posisi satu lagi. Waktu yang dibutuhkan Siwo untuk menghancurkan dungeon hanya 11 detik. Secara kasat mata, serangannya berakhir sesaat setelah dilayangkan. Meski begitu, merekam video dengan konsep yang sama agak sedikit. Ucap Hairin yang belum selesai berkata. Ia lalu mendownload file yang diberikan oleh Siwo. Di video itu, Siwo terlihat menyapa para subscribernya. Siwo berkata, "Halo para pemirsa tercinta, aku pria yang menaklukkan segalanya di dunia, World Conjuring Man." Ia melihat Fire Witch yang menyerang dungeon hanya dalam 11 detik dan berkata, 11 detik adalah rekor yang sungguh luar biasa. Oke lah, jadi konten hari ini adalah mengenai hal yang sama, yaitu serangan speedrun terhadap Yohana, sang Fire Witch. Melihat itu, Daegu langsung terkejut. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Siwo pun melanjutkan perkataannya. Kalian mungkin penasaran, kenapa hari ini topiknya mengenai itu? Ya mungkin saja aku akan berakhir dikritik banyak orang jika aku menyerang Yohana. Dan tentu saja aku harus mencari lawan yang lain. Karena itu, aku ada strategi yang ingin kuberitahukan kepada kalian hari ini. Dan strategi itu adalah, saksikan saja, ini adalah strategi yang kugunakan untuk merebut rekor nomor 1 Yohana. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Siwo lalu mengangkat kakinya dan menghentakkannya ke tanah, seperti teknik Hercules. Daegu lalu terkejut karena Siwo ternyata mengirim 2 video. Dan ia semakin terkejut setelah melihat video keduanya. Ternyata yang membuat Daegu terkejut adalah Siwo bisa dengan sangat cepat menghancurkan satu dungeon yang ada di depannya. Dengan rasa yang tidak percaya, Daegu berkata, "Apa yang sedang aku saksikan ini?" Dengan tangan yang gemetaran, Daegu melihat berapa waktu yang dibutuhkan Siwo untuk menghancurkan dungeon. Dan ternyata itu hanya 4 detik saja. Daegu seperti sedang bermimpi karena sungguh ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di sisi Siwo sendiri, ia sangat senang karena views-nya yang dihasilkan dari video itu mencapai 324.000 views lebih. Dan saat ini subscribernya bertambah menjadi 11.560. Siwo bergumam dalam hati. Berkat seni tarung dewa, jumlah views dan komentarnya jadi meledak. Jika aku melakukan ini terus, menghasilkan ratusan juta won, bukan lagi sebuah mimpi. Tapi ketika sedang membaca komentar-komentar netizen, Siwo membaca salah satu komentar yang menyinggung tentang kegagalan Cha Hairin melakukan raid dungeon. Namun ada juga yang mengatakan, jika itu hanyalah sebuah rumor. Siwo sedikit lega, walaupun kesal. Karena berita itu, Siwo langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata berita tersebut bukanlah hoax. Tampak Cha Hairin yang sedang diwawancara oleh wartawan dan ada tulisan yang mengatakan sekitar pukul 1 siang pada hari ini berdasarkan berita yang dilaporkan dari TKP. Representatif Guild SH Group, Han Chairin, disebutkan gagal dalam menaklukkan dungeon kelas S. Syukurnya dilaporkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kegagalan raid ini. Berhubungan raid ini adalah sebuah hal yang penting bagi Hunter Han Chairin, berita mengenai kegagalannya ini turut membuat sedih banyak orang. Hingga berita ini dilaporkan, sentimen publik terhadap SH Group sangatlah negatif. Siwo tampak serius menyimak berita tersebut dan ia memperhatikan jika beritanya tidak menuliskan bagaimana Cha Hairin dia gagal. Tapi Siwo seketika berpikir, kenapa ia harus memikirkannya? Karena itu bukan urusannya. Ia juga punya kerjaan yang belum selesai. Dan mereka juga pasti akan mencari solusinya sendiri. Cerita berpindah ke lantai tertinggi gedung kantor pusat SH Group. Ketika Cha Hairin keluar dari salah satu ruangan, terlihat seseorang menghampiri Cha Hairin.
Ternyata itu adalah bibi Chaerin yang bernama Direktur Han Minah. Han Minah menyapa Chaerin. "Halo keponakanku, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu?" Dengan tatapan meledek, Han Minah berkata, "Aduh, aku lupa, kau baru saja bertemu dengan Presdir ya?" Han Chaerin terlihat sedikit kesal, namun ia masih menahannya. "Ya, Direktur Han, apa kau kemari untuk bertemu Presdir?" Han Minah mengatakan, "Iya, karena Presdir mengadakan rapat eksekutif." Han Minah menambahkan perkataannya, "Perusahaan sedang dalam masalah sekarang. Harga saham juga terus menurun, karena uang investasi kita banyak ditarik kembali oleh investor." Sambil melewati Chaerin, dengan senyuman licik, Minah berkata lagi, "Kenapa anak muda sepertimu mengejar sesuatu yang terlalu berlebihan?" Ia lalu mengusir Han Chaerin untuk segera pergi, karena jika ia bertemu dengan saudaranya yang lain, maka Chaerin akan malu sendiri. Han Chaerin pun tidak berkata apa-apa, ia hanya merasa kesal karena kegagalannya itu. Di sisi Siwo, terlihat ia tengah memberikan obat kepada Seoa. Seoa nampak mual ketika meminum obat ramuan itu. Ia berkata, "Aku yakin kau menambahkan sesuatu di dalamnya. Rasanya agak berbeda." Siwo tersenyum dan berkata dalam hati, "Meningkatkan profisiensi seni pengobatan suci S+ secara stabil. Ternyata worth it juga ya." Ya, karena Siwo terus meramu obat untuk Seoa, maka kemampuan medisnya pun meningkat. Siwo berkata kembali dalam hati, "Ini semua karena meningkatnya pendapatanku setelah mempelajari Teaching of Confucius. Kepribadianku rasanya semakin membaik. Seni tarung dewa SSS Super Strength, SS Insight, S+, dan juga Metallurgy of God." Siwo melihat HP-nya dan ternyata trait yang paling signifikan naiknya adalah Insight S+-nya. Ya, karena trait tersebut juga dipengaruhi oleh seluruh trait dan kepribadian Siwo. Siwo memuji trait Teaching of Confucius. Menurut Siwo, kelas triple S-nya itu bukan tanpa alasan. Siwo lalu melihat wajah Seoa yang selesai meminum obat. Saat ini wajah Seoa lebih cerah dan jauh lebih baik. Siwo senang karena usahanya berhasil. Dan jika Siwo meningkatkan profisiensinya di seni pengobatan suci S+-nya, Siwo yakin pasti akan menyembuhkan penyakit Seoa. Namun di balik kesenangannya itu, Siwo memiliki masalah yang cukup besar juga, yaitu masalah keuangan. Bagaimana tidak, sebulannya ia harus membayar 1.100.000.000 won hanya untuk subscribe channel-channel yang telah mengajarkannya. Untuk bayar biaya langganan bulanan Confucius dan Huatuo dengan uangku yang sekarang mestilah tidak cukup, pikirnya. Siwo lalu melihat ramuan yang ia buat. Ia sempat berpikir, andai saja ramuannya itu bisa dijual, maka penghasilannya juga pasti akan bertambah. Namun masalahnya, suplai obat itu tidak bisa didistribusikan begitu saja, tanpa adanya sertifikat medis. Untungnya Siwo mengenal Sue-eun dan berniat menanyakannya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Siwo dan Seoa bertanya-tanya, siapa itu? Orang yang ada di luar pun berkata, "Apa ini benar rumah Maeng Siwo?" Ia menyebutkan jika namanya adalah Kim Min Jae. Ia adalah asisten pribadi Han Chaerin. Mendengar itu adalah asisten Chaerin, ia pun memintanya untuk segera masuk. Ketika sedang berbicara maksud dan tujuan menemui Siwo, ia mengatakan, jika Han Chaerin ingin mencoba menaklukkan dungeon itu lagi. Mendengar itu, Siwo pun berpikir, dia ingin melakukan raid lagi terhadap dungeon tersebut, dan dia butuh bantuanku untuk itu. Siwo lalu bertanya kepada Kim Min Jae, apakah Han Chaerin membutuhkan bantuannya untuk membuat strategi? Kim Min Jae pun mengiyakannya. Siwo lalu bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam dungeon? Kim Min Jae meminta maaf karena tidak bisa menceritakannya karena dia sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam dungeon. Chaerin hanya mengutusnya untuk meminta bantuan Siwo. Ia mengatakan jika Chaerin sebenarnya ingin datang secara pribadi kepada Siwo, tapi dikarenakan banyak mata yang kini sedang mengawasinya, ia tidak bisa. Kim Min Jae bertanya apakah Siwo bisa membantu Han Chaerin sekali ini saja. Siwo tertunduk dan bergumam, dan berkata dengan sangat konyol di dalam hatinya, "Ku mencium bau-bau cuan yang banyak, huahahaha."